rekan-rekan semuanya. Pertama tentunya saya ucapkan Tidak ada larangan orang kaya atau mampu mengambil beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Namun, Direktur Utama LPDP Sudarto mendorong pelamar dari keluarga kaya mengambil beasiswa LPDP parsial supaya anggaran beasiswa bisa dialokasikan untuk pelamar berlatar belakang prasejahtera yang lebih membutuhkan. atas nama LPDP dan Imbauan tersebut disampaikan setelah banyaknya protes dari masyarakat karena sejumlah penerima beasiswa LPDP berasal dari keluarga kaya. permohonan maaf. Khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga yang mampu, kami buka kesempatan partial funding. Partial funding artinya ya ini himbauan kalau bapak ibu mampu, milihlah yang bukan full funding tapi yang partial funding. Di mana 50% dari LPDP, 50% dari Anda sendiri gitu ya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama Eselon 1 Kementerian Keuangan September 2025, anggota DPR RI Komisi 11 Primus Justisio menyoroti sejumlah persoalan di LPDP yang perlu segera dibenahi. Di antaranya seleksi LPDP yang dinilai terlalu rumit, kemudian persyaratan yang dinilai berbelit dan kurang terbuka, hingga transparansi data penerima beasiswa. Kalau persyaratan utamanya harus pintar, betul Pak. Tapi pintar dengan, pertama harus ekonominya yang kurang Pak. Kalau dia kemampuannya itu kurang, di bawah standar sedikit. Pilihannya tapi ekonominya tidak mampu sama orang yang di atas standar tapi dia punya kemampuan, ya jangan Pak. Saya rasa ini harus dirubah Pak. Gitu loh. Malulah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Ini penting. Sekarang kalau saya tanyakan sama Pak Darto, dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear? Apakah itu clean? Tidak ada nepotisme? Tidak ada akses menuju sana dari pejabat-pejabatnya, dari relasinya, dari kolehannya, dari pejabat mana, kementerian mana? Saya rasa itu juga sulit dijawab kan Pak. Saya bukannya mau menuduh, tapi itu yang dirasakan masyarakat. Saya cuma menampung, sekarang saya bicarakan. Dalam kesempatan tersebut, Primus tidak hanya mengkritik, namun juga memberi masukan agar LPDP membuat terobosan baru dalam skema beasiswa. Hal ini perlu dilakukan supaya beasiswa paling bergengsi di Indonesia tersebut tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, LPDP kembali menyelenggarakan program beasiswa magister dan doktoral tahun 2026 yang berfokus pada pengembangan SDM Indonesia. Ya, lalu apa saja jenis programnya? Berikut liputannya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kembali membuka pendaftaran beasiswa tahun 2026 dengan jenis program yang lebih spesifik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Program beasiswa magister atau S2 terdiri dari beasiswa STEM industri strategis yang menjadi salah satu fokus utama LPDP, yakni di bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Kemudian beasiswa SHARE yang mencakup bidang sosial, humaniora, seni, agama, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya. Beasiswa co-funding ditujukan untuk pendaftar universitas luar negeri melalui skema semi mandiri. Lalu beasiswa kerjasama khusus yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga, atau organisasi lain dengan fokus utama meliputi dokter spesialis dan subspesialis, pendidikan kader ulama, dan peningkatan prestasi olahraga. Kemudian beasiswa kolaborasi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pendidikan agama. Serta beasiswa akselerasi master yang ditujukan untuk mempercepat penyelesaian studi magister. Untuk program beasiswa doktor atau S3 juga meliputi beasiswa STEM industri strategis, SHARE, co-funding, dan kerjasama khusus. Kemudian beasiswa spesialis, terdiri dari beasiswa kerjasama khusus yang bekerja sama dengan Kemenkes untuk mendukung ketersediaan SDM dokter spesialis dan subspesialis. Tidak hanya fokus pada pendidikan formal, LPDP juga menyediakan beasiswa non-degree untuk pelatihan profesional, fellowship, dan pengembangan kompetensi.
Program ini juga meliputi bidang STEM industri strategis, share, co-funding, dan program kerjasama. Setelah lulus, alumni beasiswa LPDP dituntut untuk berkontribusi. Ya, dari 27.883 alumnus LPDP, 40,49% memilih berkontribusi sebagai tenaga pendidik hingga peneliti. Dari 27.883 alumnus LPDP, sebanyak 65,46% berkontribusi di sektor publik. Di antaranya 40,49% bekerja sebagai tenaga pendidik hingga peneliti. Sementara 24,97% berkontribusi menjadi ASN serta anggota TNI dan Polri. Sementara itu, sebanyak 34,54% mayoritas alumni penerima beasiswa LPDP memilih berkontribusi di sektor private. Di antaranya 25,49% berkontribusi di perusahaan swasta. Sementara sisanya atau sekitar 3,62% memilih berkontribusi di BUMN, BUMD hingga bergabung di LSM atau NGO. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, Sudarto, peringatkan para alumni beasiswa LPDP untuk patuh menyelesaikan pengabdiannya usai menempuh pendidikan. LPDP tengah mempertimbangkan kemungkinan ungkap nama para alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak menjalankan kewajibannya mengabdi di Indonesia. Berdasarkan data per 31 Januari 2026, terdapat 36 alumni yang diduga melakukan pelanggaran dan masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, 8 orang lain telah terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia dan dikenai sanksi pengembalian dana. Terkait hal tersebut, selain mempertimbangkan sanksi publikasi nama, LPDP juga melakukan pembenahan sistem tracer atau memantau alumni dan kriteria kontribusi. Ini adalah momentum bagi kami untuk melakukan penyempurnaan, baik itu regulasinya, baik itu sistemnya, ya, baik itu kriteria kontribusi tadi, ya, dan juga bagaimana kita bisa benar-benar memberikan tadi sanksi yang lebih tepat. Pemirsa, PDI Perjuangan ungkap anggaran program makan bergizi gratis yang memotong anggaran pendidikan. Ya, pernyataan ini berdasarkan dokumen resmi negara, Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Awali dengan besaran APBN. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, Mai Esti